Sendalnya Bapak pakai jangan pakai sendal. Lari dalam nama Yesus, lari kencang dalam nama Yesus, balik lagi ya, balik lagi dalam nama Yesus, balik lagi ya, balik lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, luar biasa saudara ya. Apa yang Bapak rasakan? Tidak ada. Biasanya tidak bisa begitu kan? Hanya jalan. Sekarang sekali lagi dengan iman yakin Pak. Ya, tapi jangan sampai nabrak tembok Pak. Kencang Pak, dalam nama Yesus. Ya, balik lagi dalam nama Yesus. Oke, Tuhan berkati. Lompat Pak, lompat. Haleluya. In Jesus name. Doa. Teman saya nih. Tapi Bapak polisi juga. Saya tentara. Oh, tentara. Sama-sama selama Oh, luar biasa. Ini semua teman. Mik. Haleluya. Miknya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Hadirat urapan kuasamu menguasai seluruh wilayah yang ada di daerah Manggarai Timur ini. Rohmu juga menguasai kami yang ada di sini. Setiap kami pribadi lepas pribadi diurapi, dipulihkan, dilepaskan, dibebaskan, sehingga semua kami pulang dengan merdeka. Yang terbelenggu, yang terikat oleh kuasa dosa, yang terbelenggu, terikat oleh serangan iblis si jahat, sakit, penyakit, saya usir, saya tolak, katakan kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, ini pestamu. Ini adalah pesta Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta hantu-hantunya di udara yang cobain mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Pandang kepada Yesus, rasakan, alami, nikmati. Roh Kudus sedang bekerja atasmu. Rasakan, nikmati, alami. Ambil alih hidup mereka Tuhan, supaya kebenaran ini memerdekakan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang semangat, yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Iya, silakan duduk. Saudaraku yang saya kasih, Alkitab berkata, saudaraku yang saya kasih, di dalam Lukas pasal 5 ya, ayat 10 ya, Tuhan berkata begini, kamu bukan lagi menjadi penjala ikan, tapi kujadikan penjala manusia. Tapi kalau Anda baca baik-baik di situ, ayatnya berkata ya, jangan takut. Saya baca ya, di sini nggak ada mimbar kecil ya, yang bisa ya saya akan bacakan ya. Di Lukas 5 ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia ya. Tadi saudaraku yang kasih, Yesus menemukan mereka di pinggir pantai sedang menjala ikan ya. Kenapa Yesus berkata ya, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Kenapa saudara? Karena saudara, murid-murid Tuhan pada waktu itu sebelum menjadi murid Tuhan, mereka adalah penjala ikan. Mereka tidak takut kalau menjala ikan, karena ikan nggak mungkin melawan saudara. Ikan nggak mungkin saudara yang kasih membantah-bantah ya. Kalau sudah dijala dapat, ya sudah dibawa ke perahu. Kenapa Tuhan berkata jangan takut, kamu akan kujadikan penjala manusia? Karena ketika kita berhadapan dengan manusia, pertama kita berhadapan dengan kekuatan fisiknya. Yang kedua kita berhadapan dengan kemampuan rohnya. Siapa tahu dia memiliki kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga kita menghadapi paradigma, pola pikirnya seperti apa. Yang satu, yang kedua saya tidak bahas. Saya hanya bahas
paradigma pola pikir. Ketika kita ingin menyampaikan ya apa yang Yesus bisa buat kepada manusia, manusia yang mendengar, kalau pola pikir paradigmanya belum mengalami perubahan, pasti dia akan memberontak. Dia akan melawan. Salah satu sederhana saja saudara, 5 ketul roti 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang, bisa sisa 12 bakul ya. Nggak mungkin kata paradigma logika rasional orang yang belum mengalami Kristus. Dia pasti katakan nggak mungkin. Nggak mungkin. Mana mungkin bisa? Ya. Ketika kita berkata, saudara, kalau kau buka hati terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau pasti diselamatkan. Dia juga berpikir, apa bisa? Ya, apa bisa Tuhan menyelamatkan saya? Sementara saya ini kan orang jahat, orang nakal, ya, pendosa, dan saya belum, ya, bertobat. Terus saya terima Yesus, apa bisa saya langsung diselamatkan? Saudara, ini paradigma pola pikir yang pasti dimiliki kebanyakan orang. Jadi ketika kita ingin menjadikan mereka murid Yesus, pasti kita akan berhadapan dengan paradigma pola pikir yang selalu melawan. Ya, inilah tantangan kita dalam melayani Tuhan, inilah tantangan kita juga dalam memberitakan kebenaran, saudara. Yang kita lawan adalah paradigma pola pikir ideologi. Itu sebabnya 2 Korintus 5 ayat 17 Alkitab berkata, barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Coba kita bangkit berdiri ya, gladi resik ya, supaya suasananya meriah ya. Ini saudara bukan sekedar ibadah ya. Ibadah itu dalam bahasa Indonesia, di Kamus Bahasa Indonesia, berbuat baik. Ketika kita melihat ada paku, kita pindahkan supaya orang lain nggak kena, itu sudah ibadah. Ya, tapi ini bukan ibadah, ini pesta anak domba Allah. Ini pestanya Tuhan Yesus. Kita harus melakukannya dengan semangat. Amin. Dengan meriah. Amin. Dan saudara, psikolog berkata, kalau seseorang itu hanya mendengar, tidak meresponi, hanya monolog, mendengar saja, kekuatannya 20 menit. Ke 25 menit nanti saudara melihat saya jadi 2, jadi 3, ya. Nanti selanjutnya saudara lihat kembali 1, saya. Ternyata saudara sudah di alam roh yang lain. Saudara tidak bersama saya lagi. Saya harap Anda tetap bersama saya. Amin. Haleluya. Remote ada pada saudara. Saudara bebas untuk pencet, mau pilih ya siaran yang mana. Tetapi saya berharap saudara tetap pilih channel siaran ini. Haleluya. Paham maksud saya ya? Ya, makanya kita gladi resik dulu ya. Amin. Ya, 30%. Amin. 80. Amin. 90. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah, yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. 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 Urapanmu Tuhan bekerja atas mereka. Hadirat urapan kuasamu bekerja atas mereka. Oh, Tuhan Yesus nyatakan kuasamu atas mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Saudara, ya, untuk merubah seseorang tidak mungkin bisa. Ya, karena kita akan berhadapan dengan paradigma pola pikir ideologi orang-orang yang kita hadapi. Oleh sebab itu kita butuh kuasa dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Bicara paradigma saudara, dulu saudara saya berpikir saya buat baik, baru bisa selamat. Ya, jadi saya nggak butuh Yesus, dan saya nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Saya hanya percaya ada Allah dan Muhammad utusannya. Jadi saya tidak percaya saudara. Yang saya yakini hanya berbuat baik supaya saya selamat. Itulah paradigma saya. Tetapi ketika tahun 1996 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu jam 2 pagi saudara. Waktu itu saya ada di penjara Cipinang saudara. Jadi saya mendengar suara
Nyanyian, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah curam ku turun-turun mencari damai, tapi akhirnya damai tiada ku dapati jua, hanya di dalam Yesus Tuhan. Jam 2 subuh, jam 2 pagi nggak ada saudara orang yang berani teriak-teriak seperti itu. Nggak ada. Karena kalau ada orang yang berani teriak-teriak seperti itu, pasti dimarahin oleh sipir penjara ya. Ya, penjara Cipinang waktu itu penjara terbesar di Asia. Ya, masih gabung ya. Yang kasus politik, narkoba semua masih gabung gitu ya. Belum terpisah-pisah seperti sekarang. Jadi saudara, saya waktu itu menikmati damai yang luar biasa. Yang nggak pernah saya alami selama saya ya hidup. Baru kali itu saya alami. Saya bilang, kalau kau memang Tuhan, robah hidupku. Itu yang saya minta, robah hidupku. Ya, saya saudara dulu perokok berat. Sehari 3 bungkus saya merokok, gudang garam filter. Saya tantang Tuhan Yesus. Kalau memang kau Tuhan, lepaskan saya dari rokok ini. Kalau saya rokok, bunuh saya. Wah, besoknya saudara habis makan itu masem. Ya, masem di sini. Jadi saya lupa dengan apa yang saya ucapkan. Saya beli rokok, ya. Pas saya mau isap rokok itu udah saya pasang apinya, korek api. Terus pas saya mau isap, aku cabut nyawamu. Saya lihat kiri kanan gak ada orang. Di situ saya bilang, Tuhan, saya percaya Engkau Allah yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya sekolah di madrasah Sanawiyah Aliyah, saudara. Ya, saudara tahu kira-kira apa yang saya sebut ini ya? Kalau tahu katakan amin. Itu artinya sekolah-sekolah Islam yang mengajarkan 75% semua tentang keagamaan ya. Saudara, tetapi saudaraku yang saya kasih ya, ketika saya mendengar suara itu saudara ya, ku cabut nyawamu. Di situ saya dengar suara itu saudaraku yang saya kasih, tegas tapi lembut gitu. Gimana? Saya sulit untuk menjelaskan. Dia tegas tapi nggak marah. Saya merasakan damai. Saya bilang, iya Tuhan, saya percaya. Karena selama saya dulu waktu Islam ya, bahkan saya tahajud pun saya tidak pernah mendengar suara seperti itu. Ya, jadi baru kali itulah saya mendengar ada suara yang seperti itu, yang bisa membawa hatiku damai. Dan disitulah saya bilang, Tuhan Yesus, aku mau ikut Engkau. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saudara yang saya kasih ya, keesokan harinya buka kerangkeng ya penjara, saya pergi ke blok-blok ya untuk cari Alkitab. Saya dapatkan Alkitab di tangan Yakobus. Waktu itu di penjara ada Petrus, Yohanes, Markus, Lukas ya. Ya, ada Yakobus. Saya dapatkan Alkitab dari tangan Yakobus. Saya tanya, Yudas kemana? Jadi Yudas nggak ada saudara di sana. Justru ada Lukas, ada Yohanes, ada Markus ya. Jadi ternyata nama-nama itu tidak menentukan orang itu seperti itu ya. Namanya ya seperti itu, tapi orangnya tidak seperti itu saudara. Ya, saya mulai dari situlah saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab. Saya temukan Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pikiran saya langsung mengartikan ayat ini. Berarti Yesus bukan salah satu jalan. Yesus satu-satunya jalan. Berarti gak ada jalan lain, hanya Yesus. Itu yang ada dalam pikiran saya. Ya, mulai paradigma pola pikir saya dirubah oleh kebenaran firman itu ya. Mulai terjadi cuci otak dalam bahasa yang kerennya ya. Terus saya baca lagi saudara di Roma 10 ayat 36. Kami memberitakan damai sejahtera. Di Kisah Rasul 10 ayat 36, kami memberitakan damai sejahtera yang dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan semua orang. Wih, berarti Yesus ini Tuhan semua orang. Saya kan orang. Masa saya nggak menyembah Dia? Saya kan orang gitu ya. Saudaraku yang saya kasih, saya baca lagi saudaraku yang saya kasih di dalam Roma pasal 10 ayat 12. Alkitab berkata Allah yang satu ini bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Wah,
2 alat bukti sudah cukup ke pengadilan ya. Ini sudah lebih 2 alat bukti. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Juru Selamatku. Hari ini aku buka hati, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu saya mengalami karya Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup saya. Dan pada waktu itu saya yakin betul kalau saya mati pasti masuk surga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itu adalah iman, saudara. Iman. Jadi nggak bisa ya diperdebatkan. Di situ saya langsung yakin kalau mati saya pasti masuk surga. Karena selama saya belum terima Yesus, saya selalu dibayang-bayangi mati ke neraka, mati ke neraka, mati ke neraka. Karena apa? Karena saya nakal, jahat, saudara ya. Walaupun orang tua saya memasukkan saya di sekolah seperti separuh pesantren lah. Tetapi saudara, kehidupan saya, saudara, setelah selesai sekolah nakal, jahat ya. Ranmor, macam-macam, narkoba dan yang lain-lainnya dan saudara sebagainya, saudara yang saya kasih. Tapi ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, Tuhan Yesus merubah saya. Itu yang Alkitab katakan 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sanggup merubah saudara. Kalau dia mampu merubah saya, Tuhan Yesus juga sanggup merubah kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, saya mengikut Yesus justru dibenci oleh keluarga saya. Tapi puji Tuhan ya, saya berdoa 7 tahun ibu saya mengalami perjumpaan pribadi ya dengan Yesus waktu dia sholat subuh. Dan juga ayah saya ikut Yesus, abang saya ikut Yesus, adik saya ikut Yesus, ponakan saya ikut Yesus. Saudaraku yang saya kasih, kami sekarang 50% plus 1 sudah menjadi Kristen atau pengikut Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kemarin saudara waktu di Manggarai saya membahas tentang agama ya. Jadi Tuhan Yesus datang bukan bawa agama ya. Kalau kita baca saudara, Kristen itu ada di Kisah Rasul 16. Waktu Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak ada. Kristen itu adanya di Kisah Rasul 16. Kristianos. Jadi waktu itu saudara, murid-murid Tuhan ya, setelah Tuhan naik ke surga, murid-murid Tuhan berkumpul, mereka bilang ini Kristianos. Artinya ini pengikut-pengikut Kristus. Jadi dulu bukan agama saudara. Ya, berjalannya waktu ya, itu jadi agama saudara. Jadi justru karena jadi agama ya, inilah yang menghambat kita untuk bersaudara. Makanya banyak saudara masalah-masalah yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri itu persoalan agama. Padahal Yesus datang tidak pernah dia membawa agama. Seandainya semua manusia mengikut teladan Yesus, saya percaya dunia ini pasti damai di bumi seperti di sorga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Ya, jadi Kristianos ya, artinya saudara mengikut Kristus. Makanya saya datang kemari bukan karena agama, saya datang kemari juga bukan karena diutus organisasi, saya datang kemari bukan disuruh manusia, saya datang kemari karena Tuhan Yesus yang memerintahkan saya untuk berjumpa dengan saudara. Jadi kalau saudara hari ini bisa berjumpa dengan saya, ini bukan kebetulan, ini sudah rencana Tuhan. Sebelum dunia ada, Tuhan sudah merencanakan ini di dalam buku kehidupannya, dan Tuhan sudah kasih tanggalnya. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, kamu ada di gereja Gemit, kamu akan berhadapan dengan polisi-polisi yang bertugas di Manggarai Timur. Saudara, kami sudah hampir setengah bulan ya meninggalkan Jakarta. Terbang dari Jakarta, Labuan Bajo ya. Kami ada 5 hari, saudara, disambut baik oleh polisi-polisi di sana, dan disambut baik juga ya oleh utusan-utusan Kapolres untuk apa kami ya, untuk apa ya, untuk menyambut kami lah ya, baik penginapan dan yang lain-lain dan sebagainya. Setelah itu saudara, kami ke Manggarai Ruteng ya.
Nah, di sana ada 2 hari ya. Ya, di situ juga disambut baik oleh mereka ya. Terus kami ke Manggarai Timur. Jadi semua perjalanan kami ini sudah hampir 2 minggu. Dan sebelum saya ada sekarang ini di sini ya, sudah dicatat oleh Tuhan jauh sebelumnya, saudara. Ya, oleh karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya datang kemari bukan kebetulan, tapi saya datang kemari karena rencana Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang saya kasih, Alkitab berkata, saudara, jadikan semua bangsa muridku. Ya, itulah amanat agung dari Tuhan Yesus, Matius 28. Jadikan semua bangsa muridku. Dan Alkitab berkata di Matius 24 ayat 14, sebelum Injil Kerajaan Allah ini diberitakan ke seluruh bumi, Tuhan tidak akan datang yang kedua kali. Jadi saudara, ini bukan hanya tugas sebagai tugas pendeta atau tugas seorang penginjil, tapi ini tugas semua orang percaya. Makanya Alkitab bilang Kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Ya, sedangkan bumi ini bulat. Ujung bumi itu di mana? Ujung bumi itu saudara, karena kan bumi ini bulat ya, ujung bumi. Jadi dimanapun kita berada itu ujungnya. Jadi saudara sekarang ada di ujung bumi. Makanya saudara di sini harus benar-benar menjadi saksi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku yang saya kasih, Alkitab berkata saudara, Injil ini adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan orang Yahudi maupun orang Yunani ya. Jadi saudara, siapapun mereka ya, kalau mereka mau terima Injil, akan ada kekuatan Tuhan yang membuat mereka bisa menjalani hidup ini, yang membuat mereka bisa mengalami mujizat demi mujizat. Saya ingat betul saudara, kurang lebih 29 tahun yang lalu ya, saya diperintahkan Tuhan ke Polsek Tanjung Duren saudara. Dan waktu saya bicara sama penjaga yang di pos ya, karena kalau di Jakarta itu Polsek itu saudara sudah hampir sama dengan Polres ya. Ya, jadi saudara, waktu saya datang ke Polsek itu ya, penjaga yang di depan mengatakan, mau kemana? Mau ketemu Pak Kapolsek. Dia bilang, sudah janjian, kamu sampaikan aja. Saya bilang gitu. Akhirnya dia sampaikan, tapi Pak Kapolsek ini menolak. Terus saya katakan, sampaikan kepada dia, saya pernah ditahan dulu di sini. Ada yang Tuhan taruh dalam roh saya mau sampaikan kepada dia. Saya bilang ya. Oh gitu. Yang jaga masuk lagi ke ruangan Kapolsek kan. Ya walaupun Polsek kalau Tanjung Duren pada zaman itu saudara udah ruangannya ya maaf ngomong ya, ruangan Waka masih kalah ya kalau Waka sini ya. Ruangannya udah mungkin kelas-kelas Kapolres lah kalau di Manggarai ini ya. Saudara, saya disuruh masuk tapi belum disuruh duduk. Beliau bilang begini, mau ngapain? Saya mau doa. Tuhan suruh saya untuk doakan Bapak. Memang Tuhan bisa ngomong. Saya dalam hati saya kan, kambing aja bisa ngomong, apalagi Tuhan kan begitu. Iya kan? Akhirnya, udah silakan. Duduk. Saya tahu kalau saya menyampaikan firman, pasti logika dia main, rasional dia main. Ya, paradigma pola pikirnya, tanduknya muncul. Karena ini termasuk salah satu ya 10 besar kalau saya nggak salah lettingan dia ya. Saudara yang saya kasih, akhirnya saudara saya disuruh Tuhan langsung doa. Saya tumpang di kepala, dia nangis. Ya, saya nggak kenal dengan beliau, tapi saya bisa menyampaikan sesuatu hal-hal yang tersembunyi yang saya nggak tahu. Waktu itu diungkapkan Tuhan, dia nangis. Saudara, setelah selesai saya doakan, dia bilang, Pak Pendeta, dulu saya waktu masuk Akpol didoakan 2 pendeta Pak. Terus setelah saya lulus Akpol Pak, saya ini bukan orang kaya, saya orang kampung Pak. Keluarga saya juga orang sederhana sekali. Ya, jadi nggak pakai duit. Jadi waktu saya masuk Akpol, saya lulus dengan nilai yang cukup baik.
Dan setelah itu saya dapat jabatan terus Pak. Kapolsek. Iya, di Jakarta saudara, ya bukan di kampung-kampung ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, dia bilang begini. Tapi setelah saya menjabat kapolsek, saya jauh dari Tuhan Pak. Dia ceritakan persoalannya, ya kan? Persoalan ini saudara nggak bisa diselesaikan manusia, ya, nggak mungkin bisa diselesaikan manusia. Dan persoalan ini tidak perlu saya ceritakan secara detail. Tetapi ini persoalan ini memang sangat berat sekali saudara, sangat berat ya. Saudaraku yang saya kasih, saya bilang begini kepada saya, doa puasa, saya bilang. Apa ada doa puasa? Di Alkitab ada, Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak bisa hanya dengan doa, harus dengan puasa. Oh begitu? Iya, saya sudah lama jadi Kristen, tapi saya belum pernah baca ayat ini katanya. Ya, karena dia kan di gereja yang kesukuan ya. Saya belum pernah baca ayat ini. Oh iya, tapi ada Pak. Kalau ada tertulis, Bapak jangan bantah. Jadi orang-orang pintar ya, orang-orang cerdas, orang-orang yang akademik, itu yang penting ada dalil, ada tertulis, dia KO ya. Dia KO. Ini ayatnya Pak. Oh gitu ya. Jadi gimana caranya doa puasa? Bapak mulai malam nanti setelah makan jam 9 malam, Bapak tidak usah makan-makan lagi sampai nanti jam 5 sore besok saya telepon. Kita doa bersama di sini, di ruangan ini. Siap? Siap. Oke, saya pulang. Besok mulai jam 10 pagi saya udah telepon. Bapak sudah puasa? Iya puasa. Jam 5 sore saya ke sana. Saya ke kantornya jam 5 sore, saudara. Kita doa bareng, ya, doa puasa. Dan kurang lebih ya 3 hari ya. Ya 3 hari ya, doa puasa seperti itu terus. Setelah ke-5 hari, dia bilang, Pak, dahsyat luar biasa. Dia bilang kepada saya, persoalan yang rumit, yang ribet, yang ruwet bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. 2 minggu kemudian dia telepon saya, Pak Pendeta, rumah Bapak di mana? Saya kasih alamat saudara. Rumah saya waktu itu di gang kecil, itu pun kontrak kalau ditendang rubuh. Jangan lihat sekarang ya. Pada waktu baru-baru pelayanan, wah hidup itu sangat apa ya, prihatin banget. Iya, saya melihat beliau naik mobil yang cukup bagus ya. Ya pada waktu itu mobil yang cukup bagus lah, mewah ya. Terus saya lihat dia masuk gang, ya, masuk gang. Di mana Pak? Sebelah mana? Sebelah ini. Dia masuk gang. Saudara yang saya kasih, akhirnya ketemu. Ya, Pak, ini pacar saya. Doakan, saya niatnya mau nikah dengan dia. Oh gitu, iya. Saya doakan dalam nama Yesus. Nikah. Saudara, beliau nikah. Nggak lama kemudian saudara, saya ketemu setiap tugas di mana, saya selalu ketemu. Ketika dia Krimum di Riau ketemu, ketika Kapolres di Malang ketemu, di mana-mana lah dia tugas, saya selalu ketemu. Sebenarnya bukan karena mau menemuin beliau, tapi karena saya memang ada pelayanan di situ. Saya tanya, siapa sini Kapolresnya sini, siapa sini dirnya sini. Saya akhirnya berkunjung. Dan nggak lama lagi saya lihat saudara, mulai dia berkhotbah. Wah luar biasa. Saya telepon ya, Pak, khotbah di tempat kita. Wah kalau di tempat Bapak janganlah katanya. Ya, dia khotbah. Dan saudaraku yang saya kasih, beliau sekarang Kapolda NTT. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Injil ini kekuatan Allah yang mampu merubah manusia. Saya tahu betul beliau waktu itu saudara masih Kapolsek aja, kalau turun dari mobil langsung ada yang menyambut, yang pegang tasnya. Wah, jalannya dulu begini. Wah, terus kalau ngelihat orang itu kayak gagah banget gitu. Tapi setelah didoakan saudara, ya langsung di depan saya dia nggak begini, langsung gini. Ya Pak Pendeta ya. Ya Pak Pendeta. Karena apa? Injil kekuatan Allah. Haleluya. Roma 1 ayat 16. Injil ini kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan
baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika Anda terima Injil, terima firman Tuhan dengan iman, itu Injil itu bergerak, Injil itu bekerja, itu akan mengalir air ya, bekerja di dalam seluruh areal aspek hidupmu. Titik-titik mana yang belum dibereskan, itu akan dibereskan oleh Injil itu, asal saudara percaya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi saudara, jangan takut. Yesus bilang, kau kujadikan penjala manusia, jangan takut. Kenapa saudara? Menjala ikan tidak dikatakan Tuhan jangan takut, tapi menjala manusia Tuhan bilang jangan takut. Haleluya. Saudara tahu tadi yang ditampilkan yang pertama tadi, saudara, itu 99,9 bukan orang Kristen. Itu Bani Kedar Nebayot. Saudara tahu Bani Kedar Nebayot? Kedar itu anak pertama Ismail, Nebayot anak kedua, dan saudara-saudara. Artinya itu bukan orang Kristen tadi. Saudara-saudara kita Muslim, saudara yang saya kasih. Tetapi karena kita datang dengan kasih, kita datang dengan kuasa Tuhan, dengan Injil, saudara. Awal mulanya saudara, ya Tuhan ngomong ke saya 6 tahun 2 bulan yang lalu. Tuhan bilang, lihat itu, kasihan mereka tidak tergembalakan, gembalakan mereka. Saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, kalau khotbah gampang, tetapi mereka ini anak gelandangan, ya. Kalau saya khotbah sekali, 2 kali, 3 kali, oke. Keempat kali dia bilang, Pak Pendeta, Bapak hanya ngomong aja. Kami lapar, Bapak nggak bisa kasih makan. Kami sakit, Bapak nggak bisa urusi. Ini anak-anak kami umur 5 tahun ke bawah ini nggak minum susu. Lihat, udah kekurangan gizi. Saya ngomong gitu ke Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Itu punyaku, itu milikku. Mulai saya berjalan dengan iman, dari 7 orang sampai akhirnya 100-an orang setiap kali ibadah. Saudaraku yang saya kasih, yang luar biasanya itu di samping Masjid Istiqlal. Saudara, masjid terbesar di seluruh Asia ini, itu di samping masjid itu. Jadi waktu Paus Fransiskus datang, ya, beliau di dalam, kami di luar. Tapi beliau dulu lah selesai, baru kami. Videonya ada, saudara ya. Cari aja gereja tanpa tembok, ya. Di situ judulnya, ya, kalau nggak salah saya buat Paus Fransiskus, ya, datang, pendeta sudah buat acara apa gitu ya, judulnya ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, Injil ini kekuatan Allah. 6 tahun 2 bulan, 1000-an orang lebih mereka yang percaya Tuhan Yesus. Kalau bukan Roh Kudus, tidak mungkin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Kalau dilaporin polisi, saya sering, ya, berurusan dengan Satpol PP, saya sering, ya, tapi tidak ada satupun delik aduan yang bisa menjerat saya. Kenapa? Karena ketika mereka ditanya, mereka bilang kami datang dengan kesadaran kami sendiri. Saudara, konstitusi kita melindungi, undang-undang kita melindungi. Anda sekarang ngelompat pagar kemana seperti orang-orang di OEKAM sana, saya baru dari sana 2 bulan yang lalu. Nggak ada yang bisa larang. Dan sebaliknya juga mereka mau ikut Tuhan Yesus, menjadi Kristen, nggak ada yang bisa larang. Siapa yang bisa larang? Ya kan? Saudaraku yang saya kasih, itulah namanya menjala manusia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Waktu saya ketemu Pak Kapolda NTT, dia bilang, Bapak kemari visi misinya apa? Saya mau ke OEKAM. Ada apa di sana? Saya ceritakan, saudara. Hah? Kok saya belum dengar? Iya. Kalau Pak apa di sana ya, Waka yang Manggarai Ruteng ya, ya dia orang sana, dia tahu tempat itu, saudara.
ribuan orang ya yang pindah, tadinya Katolik Kristen pindah mereka, saudaraku yang saya kasih. Wah, besar sekali di sana tempatnya kok ya, saudaraku yang saya kasih. Makanya saya dari Jakarta, saudara, saya ke sana ya, saya ke sana, saudaraku yang saya kasih, untuk itu. Tapi memang tidak bisa hanya sebatas kita buat KKR, memang kita harus melakukan sesuatu yang lebih ya. Tapi memang saya belum bisa melakukan itu. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Kami, saudara, setelah dari OE Kamsoe langsung ke Atambua, ke Timur Leste ya, dan balik lagi ya. Terus kontak-kontakan sama Pak Kapolda, ada di rumah, ada. Langsung saya ke rumah beliau. Beliau bilang, besok saya mau ke Polres, ke ND dan Sunada. Oke, kami balik ke Jakarta, beliau kemari. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau sampaikan kepada saudara ya, kalau kita tidak dipenuhi firman, tidak dipenuhi Injil, saudara, sekali waktu kita tergoyahkan. Haleluya, haleluya. Ini Nona April sudah nikah belum? Belum? Sudah? Belum? Ya, saudara, biasanya saudara ya, kalau dia anak kecil, iya, kita tanya siapa nama. Tapi kalau nanti dia sudah mulai remaja, dia naik sepeda motor tuh kencang-kencang. Maksudnya siapa saya. Mulai yang laki-laki berdandan seperti laki-laki juga dandanannya, yang wanita mulai pakai make up lah macam-macam. Siapa saya. Ya kan? Setelah umur 18 tahun ke atas, siapa kamu? Kalau 30 tahun sudah nggak dapat jodoh, siapa aja. Nggak peduli dia. Dia nggak tanya iman lagi, yang penting siapa aja lah. Saya temukan, saya yakin di Manggarai Timur ini pun ada. Saya percaya hampir semua daerah pasti ada. Ya, siapa aja. Saya datang kemari, saya mau ingatkan kepada saudara. Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bukan salah satu jalan, dia satu-satunya jalan. Jalan ke Roma boleh banyak, tapi jalan ke sorga hanya satu, lewat Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya berdoa buat semua saudara ya, tidak akan menjual imanmu hanya karena sesuatu. Engkau tetap tinggal di dalam Yesus karena engkau sudah dipilih sebelum dunia ini ada. Yang percaya katakan amin. Efesus 1 ayat 4, Alkitab berkata, sebelum dunia ada kita sudah dipilih, saudara. Saudara, sekarang saya mau tanya ya, umur sini Pak, sebentar Pak. Ya, umur Bapak ini ya, umur Bapak berapa Pak? 56 umur Bapak ini. Wah, udah 2 balok ya. Di umur 56. Bapak sama dunia tuan mana Pak? Hah? Lebih tua mana, dunia sama Bapak? Jelas dunia. Dunia ya. Tapi saudara yang punya Alkitab, baca Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4, sebelum dunia ada kita sudah dipilih. Oke. Sekarang Pak, bisa nggak Pak dipilih sesuatu yang nggak ada? Dipilih sesuatu yang nggak ada, bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Yang ada baru bisa Jadi Alkitab bilang Pak, sebelum dunia ada kita sudah dipilih. Nah, sekarang saya tanya lagi, dunia sama Bapak tuan mana? Jelas kalau seperti itu tadi, jelas kita lebih tua. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Karena saudara, seringkali orang bilang setan itu kan usianya sudah ribuan tahun, jadi nggak mungkin kita bisa mengalahkan dia. Kita baru umur berapa tahun? Alkitab bilang sebelum dunia ada kita sudah ada.
Tuhan Yesus, saudaraku yang saya kasih, sudah menjamah hati Bapak tadi, ya. Kita jangan lebih percaya kepada realita. Ini realita ini. Ini realita ya. Ya, ini realita. Tapi ini bisa dirubah dalam sekejap. Kita panggil tukang bangku, ganti putih bisa. Ini realita. Tapi saudaraku yang saya kasih, ini adalah fakta. Langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tidak pernah berlalu. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan tidak mungkin berlalu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang biasa, luar biasa. Jadi kita hidup harus berdasarkan firman. Kita hidup harus berdasarkan fakta, saudaraku yang saya kasih. Ya, Alkitab bilang sebelum dunia ada, kita sudah ada. Seperti apa kira-kira Pak penjelasannya? Jadi sebelum semua ada, saudara, Tuhan Allah sudah ada. Tuhan Allah berdiri di tempat yang tidak ada. Karena semua tidak ada. Termasuk udara pun tidak ada. Udara aja tidak ada, saudara. Tuhan Allah sudah ada. Jadi Tuhan Allah tidak perlu udara. Tidak ada semua. Berdiri di mana dia? Berdiri di tempat yang tidak ada. Iya. Terus dia melihat apa? Melihat yang tidak ada. Pada waktu itu, saudara secara roh sudah ada di dalam Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara tahu, semua diciptakan Tuhan dengan firman. Jadilah langit, langit jadi. Jadilah bumi, bumi jadi. Jadilah ikan, 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 ikan jadi. Tapi kalau kita lihat manusia, beda. Beda, saudara. Kejadian 2 ayat 7. Diambil tanah, debu tanah. Diciptakanlah, dibentuklah kaki, tangan, semua anggota tubuhnya. Tapi manusia nggak bisa apa-apa. Ketika Tuhan mengembuskan rohnya, dalam bahasa aslinya ruah, baru dia bergerak. Jadi saudaraku yang saya kasih, sebelum tadi patung tadi ada, sudah ada rohnya di dalam diri Tuhan. Haleluya, paham sampai di sini? Paham? Jadi saudara, saya akan jelas lagi ya. Jadi ketika sel telur dan sperma bertemu, itu dokter tahu ini jadi atau enggak. Makanya anak saya ya, waktu yang pertama, istri saya bilang kok lain perut saya nih, coba kita ke dokter. Oh, sudah 4 minggu katanya. Dia dokter tahu. Bahkan umur 3 hari pun benih itu Tuhan, dokter sudah tahu, sudah ada kehidupan. Tapi saudara, itu belum ada roh, belum ada roh. Itu hanya pertemuan sel telur dan sperma, dan nanti dia akan membentuk yang namanya darah. Di dalam darah terdapat nyawa. Di situ sudah ada kehidupan. Nah, setelah nanti saudara 4 bulan ya, itu sudah mulai terbentuk semua. Ada tangan, ada kaki, ada semua. Tuhan mengembuskan rohnya. Jadi saudara, roh yang ada padamu itu saudaraku yang saya kasih, itu tadinya di dalam diri Tuhan. Itu sebabnya sebelum dunia ada, sebelum semua ada, Anda sudah ada. Ada di manakah Anda? Ada di dalam Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena saudara, yang disebut manusia itu apa sebenarnya? Kita harus paham supaya kita bisa berubah paradigma pola pikir kita. Kita harus paham siapa manusia itu, siapa sih sebenarnya manusia itu. Waktu saya ya ngajar di Bareskrim di Mabes, ya judulnya siapa manusia itu. Mereka pertama ya kombes-kombes, aduh apaan ini. Tapi ketika saya jelasin, saya belum pernah dengar. Iya, sini, Bapak kasih ya. Bapak ini, Bapak tadi yang pimpin pujian. Sini, Pak. Iya, Bapak Kanit ya. Iya. Iya. Bapak namanya siapa, Pak? Doni. Doni. Nama saya Risuli Lubis. Pak Doni manusia bukan? Manusia. Saya juga manusia. Ya, tapi nama dia Doni. Ya, nama saya Risuli Lubis. Ya kan? Doni nama apanya? Doni nama apanya? Nama panggilan. Nama panggilan. Panggilan apanya? Panggilan tubuhnya, Doni. Kenapa dikatakan manusia? Saya juga manusia, padahal saya disulubis. Roh kami, roh manusia. Spesies roh ada 4. Roh Allah, roh manusia, roh malaikat, roh setan. Cuma ada 4. Ya, kalau dibilang ada suwangi, ada begu ganjang, itu hanya buatan manusia aja. Itu setan semua ya. Iya. Jadi yang dibilang manusia itu rohnya, spesies rohnya. Jadi roh kami sama-sama roh manusia.
roh manusia ini awal mulanya segambar serupa dengan Allah. Tapi karena dosa, roh manusia ini rusak. Itulah sebabnya Yesus harus datang mati di atas Golgota untuk menebus manusia berdosa supaya kembali segambar serupa dengan Allah Sang Pencipta. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, yang meriah, yang meriah. Haleluya. Wah, cek yang sana, senang saya tuh. Kuning satu dia, putih satu ya. Ya, jadi Pak, ini kan segambar serupa dengan Allah, betul nggak? Betul kan? Kira-kira tinggian saya apa dia? Tinggian Pak Doni. Tapi kan segambar serupa dengan Allah. Terus wajahnya sama nggak saya dengannya? Apalagi kalau dengan ibu wanita ini ya, lebih beda lagi. Tapi saya nggak segambar serupa dengan Allah. Ibu ini pun sini bu, ini ibu. Ini ibu ini pun segambar serupa dengan Allah kan? Segambar serupa dengan Allah kan? Tapi beda kan wajah kami kan? Terus kira-kira yang segambar serupa dengan Allah apanya? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, polisi-polisi Manggarai Timur cerdas. Roh kita lah yang segambar serupa dengan Allah. Roh kita lah yang disebut, saudaraku yang sekasih, manusia. Tubuhku namanya Risuli Lubis. Tadi bapak tadi tubuhnya namanya siapa? Doni. Tetapi kami sama-sama manusia karena spesies rohnya. Jadi saudara, semua manusia itu adalah nama rohnya manusia. Bedanya kita yang di dalam Kristus, kita bukan lagi manusia dunia. Kita adalah manusia Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Oh Pak, ada ayatnya? Ada. Ya, ada ayatnya saudara. Coba yang punya Alkitab cepat baca. Ya, 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 11. Ya, iya. Tadi saya dalam di dalam kamar hotel berpikir saya mau bicara tentang mujizat kesembuhan, tetapi saya lihat nggak ada yang lumpuh-lumpuh, nggak ada yang ini, saya pikir kan. Iya, di sini ya 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, bla 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 bla. Yang saya mau jelaskan, tetapi engkau hai manusia Allah. Saudara ini manusia Allah. Saudara ini berbeda dengan orang-orang sana, orang dunia. Kita harus ada perbedaan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Jadi kita ini manusia Allah, saudara. Kenapa? Karena roh Allah tinggal di dalam kita. Jadi kita baik Allah. Kenapa? Karena roh Allah tinggal di dalam kita. Saya ketemu seseorang, dia katakan gini, Pak, Bapak tadi bersaksi, ya, Bapak minta lepas rokok. Emang ada ayatnya di Alkitab tidak boleh merokok? Nggak ada sih di Alkitab. Di pom bensin ada Pak. Di pom bensin, iya. Di pom bensin aja dilarang saudara. Nanti kebakar itu pom bensin. Apalagi tubuh kita baik Allah. Kita harus betul-betul jaga. Iya kan? Iya. Saudara, seumur 55 tahun saudara, ya, waktu di Labuan Bajo, ya, saya Kasat Pol Air, Kapolsek Komodo, dan beberapa yang lainnya. Kami ke Pulau Padar. Yang lain tidak naik. Saya sampai ke ujung. Padahal saya bukan polisi. Ya kan? Ya, katanya beliau katanya sampai tengah udah kecapean katanya. Saya sampai ke atas. Ya. Kenapa saudara? Karena Tuhan berikan kepada saya sehat. Saudara-saudara, tubuh baik Allah harus sehat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mau sakit atau sehat? Mau sehat atau sakit? Kalau mau sehat lepas rokok, mau nggak? Di mana-mana ketika saya katakan begitu, semua diam. Haleluya, haleluya. Nanti yang mau lepas rokok jejer di sini, jejer semua, ya. Iya, bilang Tuhan Yesus, kalau aku merokok cabut nyawaku. Haleluya. Ya, iya begitu. Jangan bilang Tuhan Yesus,
Kalau aku nanti merokok, ya senggol-senggol dikit aja. Itu namanya nggak berani menanggung mengalami resiko atau konsekuensi, ya. Harus berani. Haleluya. Saya yakin nanti pas mau merokok, Tuhan bilang, "Ku cabut dengan waktu." Iya, saudara, Tuhan kita itu Allah yang dahsyat, Allah yang kudus, maha kuasa. Dia mampu merubah saya, dia juga mampu merubah saudara. Amin. Haleluya. Saya dulu dikejar-kejar polisi, saya sekarang ngejar-ngejar polisi, saudara. Saya kejar-kejar polisi, di mana ada polisi, cari-cari. Anak saya bilang, "Lagi ngapain?" "Mau cari polisi." Iya. Jadi beberapa waktu yang lampau saya ke Medan, ya, ketemu Kapolrestabes Medan. Cerita. Terus dia telepon Wasidik, ya, ada kombes di sana. Dia telepon karena dia tahu bahwa dulu saya ini buronan si Wasidik ini waktu dia di Serse. "Hei, kamu lihat nih, saya tidak kejar dia. Pendeta sendiri nyerahkan diri ke saya." Ini dia. "Kamu dulu kejar-kejar dia, tembakin dia, nggak bisa kena." Saya dulu ditembak nggak kena, saudara. Ditembak berapa kali nggak kena. Sampai saya sembunyi di di kali, ditembakin itu. Itu peluru tuh. Tapi saya dulu belum Kristen. Saya doanya lain lah, ya, nggak usah pada disebut lah, ya, lain lah, ya. Tetapi saudara, sekarang saya baru tahu, ternyata saudara, sebelum dunia ada, Tuhan sudah pilih saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Seandainya waktu itu pelurunya kena ke kepala saya nggak ada di sini, saudara. Setiap kali saya ke Wasidik bersama anak saya disambut baik dengan polisi tersebut. Dikasih makan, dikasih amplop. Aduh, Bang Pendeta, maafin saya dulu tembak-tembak Bapak. Untung nggak kena. Kalau Bapak kena, nggak ada pendeta kayak Bapak sekarang, katanya. Haleluya. Iya, saudara yang sekasih, saya aja bisa dirubah Tuhan. Semua kalian pasti dirubah Tuhan. Kan aminnya pelan, kan? Amin. Kalau untuk berubah ini, saudara, memang berat. Kenapa? Karena sebuah perubahan itu, saudara, itu belum ada kepastian. Iya, namanya perubahan. Mau ke IKN, oke, silakan. Tapi orang mulai berpikir, mau dipindah ke IKN gimana ya? PNS, ASN semua udah mulai gemeter-gemeter kalau dipindah ke sana. Iya kan? Karena semua perubahan itu belum ada kepastian. Semua perencanaan. Iya. Jadi kalau kita mau berubah. Nanti kau harus tinggalkan itu, bertobat. Iya, nanti kalau aku bertobat, kalau aku lepas rokok, pasti aku nggak lancar ngomong nih. Kalau aku lepas rokok nanti, waduh, gampang ngantuk. Ya kan? Kalau aku lepas rokok nanti, saya nggak bisa ngomong itu nggak lancar, ya. Ada pendeta, saudara, di Rote. Iya, saya pernah ke Rote berapa tahun yang lampau. Pendeta, dia mau minum sopi dulu. Minum sopi dulu. Wih, kalau ngomong lancar banget, saudara. Minum sopi. Sampai saking lancarnya, susu saudara. Saudara pasti tahu lah, iya kan? Pendeta minum sopi, merokok, makan pinang merah-merah, saudara. Saya bilang, ini aduh, gimana pendeta ini? Aduh, mohon maaf ya, saudara, mohon maaf ya. Kita ini kan teladan, haleluya. Kita ini garam dunia, terang dunia loh. Apalagi pendeta, betul nggak? Iya. Sekarang kalau saya sambil khotbah, sebentar dulu, saudara. Ya, minum sopi dulu sebentar. Haleluya. Misalnya begitu, ya. Iya. Saudara, ya, mau dengar nggak? Wah, puji Tuhan, tidak. Tapi banyak yang mau dengar pendeta itu. Kenapa? Karena bisa minum sopi bareng, bisa merokok bareng. Pendeta gaul. Pendeta gaul katanya. Iya, saya ketemu kombes. Ya, dia pernah, ya, tugas di daerah di daerah Kalimantan. Ya. Dia di Kasubdit narkoba, ya, di Reskrim. Saya ngobrol sama dia, "Pak Pendeta," katanya, "saya waktu Kapolres di Kalimantan sana, ada itu pendeta suka mabuk, suka rokok,
tapi jemaatnya banyak. Loh, kenapa bisa begitu? Aku bilang, iya, karena jemaatnya itu senang, pendetanya gaul. Kalau lagi pesta merokok bareng, minum bareng, jadi banyak jemaatnya, saudara. Puji Tuhan, tadi ada yang bilang saya tidak mau dengar. Harusnya jangan didengar, supaya dia bertobat. Kalau saudara dengar terus khotbah dia, yang Sophie tadi, memang 1 gelas tambah darah, 2 gelas naik darah, 3 gelas marah-marah, 4 gelas cari masalah, 5 gelas tumpah darah, 6 gelas masuk penjara. Ya kan? Ya, 1 gelas kan, wih, tambah darah enak. 2 gelas mulai, wis. 3 gelas mulai, apa kau? 4 gelas, putihkan kau, iya kan? 5 gelas, 7 gelas, datang langsung buser resesi, tangkap dia, tangkap, masuk dia. Haleluya. Haleluya. Saya walaupun sudah jadi pendeta begini, saudara, yang saya takuti satu Tuhan, yang kedua polisi. Iya. Kenapa? Kalau saya buat salah. Tapi karena saya nggak ada salah, saya nggak takut sama polisi. Ya kan? Sama kalau saudara sama Tuhan itu nggak salah, ya saudara pasti wah gampang saja datang ke Tuhan, ya. Iya kan? Iya, saudaraku yang saya kasih, barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang suka sopi-sopi nanti datang ke sini. Ya, bukan sopi yang belanja-belanja, bukan. Minum sopi, cap tikus kalau di Manado, cap tikus. Kalau di Medan tuh tua. Ya, kalau di Tapanuli tua. Iya. Saya pernah doain orang, saudara. Iya, saya bilang, maju ke depan, maju ke depan. Wah, maju. Ya. Wah, saya lihat ini polisi ini kok bau sopi nih. Ya, saya doain aja lah dia, udah saya doakan dalam nama Yesus. Dia terus, wah Tuhan dahsyat luar biasa. Wih, saya bilang, orang lagi habis minum sopi lagi, ini bisa, oh Tuhan luar biasa. Saya luar biasa juga. Haleluya. Iya, jadi saudara yang saya kasih, kita berubah. Amin. Haleluya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita lihat orang-orang sakit disembuhkan. Tampilkan saja, saya omongin. Nanti yang sakit-sakit maju ya. Kenapa saya harus tampilkan, saudara? Iya. Iya. Kemarin di Manggarai bisa ditampilkan yang polisi Manggarai. Kemarin saya juga ditelepon, saudara. Ada yang di gereja tertentu yang tadi jantungnya diponis harus dioperasi, tapi puji Tuhan, ketika kemarin diperiksa dokter, jantungnya sembuh. Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya. Iya, iya, kalau bisa ditampilkan saja ya, tampilkan saja, saudara. Oke, kalau tidak, Anda percaya dengan iman, Anda pasti sembuh yang sakit-sakit. Amin. Sekarang saya mau berdoa buat saudara dulu, saudaraku yang saya kasih, yang sopi-sopi. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan doa. Yang suka mabuk-mabuk, sini. Yang suka mabuk-mabuk, haleluya. Jangan malu, haleluya. 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 Semua udah lihat-lihat kan? Waduh. Haleluya. Oke, yang sakit-sakit maju kita doa ya. Nanti yang mau doa pelepasan pribadi saja. Mungkin malu dia ya ke depan ya. Oke, yang sakit apa ya? Iya. Ya, yang sakit pinggang, sakit apa? Ya. Haleluya. Bapak sakit apa? Saya gula. Oh, gula. Oke. Sudah 2 tahun ada miring ke kanan. Oh, miring ke kanan ya. Oke, ya. Oke, haleluya. Sebentar, Bapak sakit apa? Pinggang. Sekarang pinggangnya sakit. Lagi sakit. Coba Bapak begini, sakit nggak? Sekarang sakit? Oke. Pasti nggak sakit, Pak. Tenang aja. Pasti nggak sakit. Dengan iman ya. Bapak percaya? Oke.
Dalam nama Yesus, hadirat urapan kuasa-Mu bekerja atasnya. Pinggangnya sembuh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh, mengalir. Roh keraguan, kebimbangan, kekhawatiran aku tolak dalam nama Yesus. Sembuh in Jesus name. Bapak, ayo cepat. Cepat. Oke, 1, terus naik ke atas. 2, ayo lagi. Terus. Ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak angkat lagi. Ya, tunduk lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, in Jesus name, in Jesus name. Terus, ayo. Angkat lagi, terus lebih cepat lagi dalam nama Yesus. Ya, naik, terus turun naik, lebih cepat lagi dalam nama Yesus. Terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Nah, sekarang Bapak, apa yang Bapak rasakan? Sudah mendingan. Agak mendingan, harus sembuh total, Pak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh. Oke, Bapak cepat, tunggu. Bapak lihat saya ini ya, saya bisa gini, Pak ya. Ya, saya bisa gini ya. Ya, saya bisa gini, Pak. Ya. Bisa gini ya. Jarang orang yang bisa gitu ya. Tapi Bapak nggak usah sampai begitu ya. Oke, dalam nama Yesus. Oke, terus naik, dalam nama Yesus, 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 sembuh. In Jesus name, dengan bilur Yesus kau sembuh di dalam nama Yesus. Percaya, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Amin. Amin. Apa yang Bapak rasakan? Coba. Pinggang, gimana? Apa yang Bapak rasakan? Pinggangnya? Sudah agak kurang sedikit. Agak kurang sedikit. Tuhan Yesus pulihkan sampai totalitas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oke. Ya. Bapak apa yang sakit, Pak? Saya sakit jantung, sudah dipasang ring. Oh, udah pasang ring. Mau pasang ring lagi? Enggak lah. Tidak. Berapa ringnya sih? 1. Oke. Tapi udah sempat pasang ring ya. Tuhan Yesus jamah dalam nama sembuhkan jantungnya Tuhan. Tidak pasang ring lagi. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Ikuti doa saya, Pak. Tuhan Yesus, dengan bilur-Mu, jantung sembuh. Oleh darah Yesus. Jantung saya sehat. Oleh darah Yesus. Saya bebas dari penyakit. Amin. Karena begini, Pak, ada orang yang sampai 7. Jadi Bapak tidak boleh tambah lagi ya. Dalam dengan iman ya. Iya. Bapak kenapa? Dulu pernah gejala stroke pinggang. Ya, entar, Pak. Saya doain dulu ya pengurapannya. Ada yang di belakang ya, tolong. Ya. Hadirat urapan kuasa Tuhan sedang bekerja atasmu. Terima. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. In Jesus name. In Jesus name. Terima. Penuh. Ikuti doa saya, Pak. Tuhan Yesus. Dengan bilur Yesus. Saya sembuh. Oleh darah Yesus. Saya bebas. Saya merdeka. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, Pak. Oke, kita doa. Angkat dua belah tangan. Mulai rasakan, Pak. Penuh. Terima. Penuh. In Jesus name. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Masa depanku. Hartaku, kekayaanku, kepastianku, di dalam Yesus, aku dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Aku lakukan perkara-perkara besar di dalam Yesus. Aku cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus sembuhkan jantungnya. Bapak apa, Pak? Bapak lalu ada rasa stroke pinggang itu. Stroke ringan. Sekarang Bapak bisa gini, stroke ringan. Ngaruh terapi sama yang Oh, stroke ringan. sekarang masih rasa kaku begini. Rasa kaku. Tapi Bapak masih gini masih kaku. Sudah. Oh ya, oke. Doakan pemulihan aja ya. Siap. Tuhan Yesus, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Angkat dua belah tangan Bapak. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atasmu. Terima di dalam nama Yesus. Terima. Penuh. Saya hitung sampai 3, urapan Tuhan bekerja atas. 1, 2, 3. Terima di dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja Tuhan. Amin. Iya, siapa lagi yang sakit? Pinggang dan lambung. Oh, pinggang dan lambung. Ini pinggang lagi sakit sekarang. Lagi sakit ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pinggang sembuh di dalam nama Yesus. Mengalir. Kuasamu Tuhan. Oleh bilur-Mu, roh keraguan, kebimbangan, kekhawatiran, aku tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sekarang coba pinggang Bapak di iya. Apa yang Bapak alami? So bagus. Dalam nama Yesus, sembuh total. Terus apanya lagi, Pak?
Lambung. Sekarang lambungnya lagi terasa sakit nggak? Sekarang. Oh, dalam nama Yesus mengalir kuasamu bekerja. Terima. Penuh. Terima. In Jesus name. In Jesus name. Mengalir kuasamu. Lambung sembuh. Ikuti doa saya, Pak. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dengan bilurmu. Dengan bilurmu. Lambung sembuh. Lambung sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pinggang yang sakit sembuh. Yang sakit sembuh. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saya sembuh. Saya sehat. Saya sehat. Amin. Terima. Penuh. Ah, iya. Apa yang Bapak rasakan? Oke, iya. Bapak sakit apa, Pak? Sering sakit di kanan ini dengan ini kalau terlalu duduk terlalu lama ini nyeri. Oh, ini kalau terlalu duduk lama nyeri. Yang bagian Oh, tapi sekarang kalau berdiri nggak nyeri. Kalau duduk, karena ini muncul ini kalau duduk terlalu lama dia nyeri sudah. oh, kalau terlalu lama ya. Tuhan Yesus, saya percaya di dalam nama Yesus dengan bilurmu dia sembuh. Tidak akan lagi Tuhan Yesus nyeri-nyeri ketika dia duduk lama. Dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan bekerja atas. 1, 2, 3. In Jesus name. Ya, Bapak kenapa, Pak? Oh, gula. Kaki sampai sekarang kan masih sakit panas-panas dingin. Oh. Tapi Bapak bisa jalan. Oh, maksudnya bisa jalan biasa. Oh, Tuhan Yesus kuasamu bekerja, kakinya berikan kekuatan, kuasamu bekerja di dalam nama Yesus. Terima. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, dengan bilurmu saya sembuh. Oleh darah Yesus saya bebas, saya lepas dalam nama Yesus. Amin. Ya. Siapa yang belum didoakan? Ya. Bapak kenapa? Gula. Oh, gula terus? Terus bagian sini. Oh, yang sini tadi ya. Coba siapa yang bisa foto ya? Foto kondisinya supaya besok bisa lihat perubahannya. Kondisinya foto ya sekarang. Nah, nanti kasih kesaksian ya. Ya, oke. Oke ya. Nanti minta nomor saya kasih kesaksian ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Mulut saya mulut saya tidak merot lagi. tidak merot lagi. Sembuh. Sembuh. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Angkat dua belah tangan. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atas. Mengalir. Terima. Penuh. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dengan bilurmu. Dengan bilur Saya sembuh. saya sembuh. Dengan darah Tuhan. Dengan darah Saya Tuhan. lepas. Saya lepas. Saya bebas. Saya Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Sembuh sehat. Haleluya. Bapak apa, Pak? Di pinggang sakit, terus saya 2013 kecelakaan, dan sering kram. Oh, kecelakaan sering kram. Oke. Ini sekarang pinggang sakit. Sekarang lagi sakit. Oh. Dalam nama Yesus, kuasamu bekerja Tuhan. Pinggangnya sembuh dengan bilur Yesus. Pinggangnya sembuh. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, sekarang Bapak jongkok. Pinggangnya jongkok. Berdiri, jongkok lagi, berdiri lagi, jongkok lagi dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Sekarang Bapak pinggang Bapak seperti apa? Sudah. Oke, dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, begitu juga kepalanya bekas kecelakaan. Tuhan dokter sudah operasi mungkin, tapi Tuhan Yesus kesembuhan totalitas, pemulihan datang dari Yesus. Dalam nama Yesus pulih. Di dalam nama Yesus sembuh. Terima. Penuh. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Oke. Bapak apa, Pak? Jantung sama tensi tinggi. Oh, jantung ya. Nah, sekarang ada yang pegang tensi nggak di sini? Ada nggak yang punya tensi? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak, biar kita buktikan habis dicek, didoakan turun ya. Oke, nggak ada yang punya tensi ya? Nggak ada yang bawa ya? Bapak tensi tinggi ya? Ya, terus apa lagi, Pak? Tempoh hari Jantung. Pernah operasi? dia sampai. Oh, belum. Jangan operasi ya. Dalam nama Yesus, aku tolak. Ikuti doa saya, Pak Samuel. Dalam nama Yesus, aku tolak pisau operasi. Dengan bilur Yesus, saya sembuh. Saya tidak perlu dioperasi karena Tuhan Yesus, dokter di atas segala dokter, yang sudah menyembuhkan. Oleh darah Yesus, saya lepas, saya bebas. Tuhan Yesus, saya sudah sehat di dalam nama Yesus. Amin. Oke, Bapak apa, Pak? Sakit di pergelangan sini. Sekarang coba angkat sakit
Sakit ya? Ya. Dalam nama Yesus. Terima. Terima. Sembuh. Sembuh. Oke, angkat dalam nama Yesus. Angkat, angkat, kencang. Oke, terus. Begini. Dalam nama Yesus, 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 terus. Bolak-balik lagi. Ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terus lagi. Dalam nama Yesus. Sekarang apa yang Bapak rasakan? Sudah apa? Sudah sembuh. Sembuh. Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja, tidak sakit-sakit lagi, sembuh di dalam nama Yesus. Bapak angkat tangan. Pengurapan Tuhan sedang bekerja atasmu. Siapkan hatimu, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, terima. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus, terima. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke. Darah tinggi. Bapak apa? Darah keseringan alkohol. Oh, darah tinggi. Darah tinggi, sering alkohol ya. Lepas alkohol lah. Hah? Lepas Sopi ya. Hah? Hah? Lepas Sopi ya. Hah? Haleluya. Enggak, ini serius lah. Berani ya lepas Sopi ya. Berani lepas Sopi enggak? Berani? Oke, berani ya. Berani berarti siap konsekuensi kan? Enggak, jangan kita dukung ya. Dia mau lepas. Haleluya. Angkat dulu. Tuhan Yesus. Ikuti doa. Tuhan Yesus, saya percaya kuasa Roh Kudus bekerja atas saya. Saya tidak minum Sopi lagi. Tuhan Yesus, kalau saya minum Sopi, cabut nyawa saya. Tuhan Yesus, saya lepas. Saya bebas dari alkohol. Saya percaya bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima pengurapan Tuhan, terima di dalam nama Yesus, terima in Jesus name. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sudah sehat. Saya sudah sembuh. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Iya, sudah lepas dari Sopi. Haleluya. Lepas. Bapak udah? Sudah. Oke ya. Tulang belakang. Kalau kerja lama duduk biasanya pusing sampai duduk. Oh gitu. Tapi kalau lagi kerja, habis kerja. Tapi sekarang enggak. Pusing sudah 4 hari. Oh, Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja, sembuh. Di dalam nama Yesus tidak akan kambuh-kambuh lagi. Di dalam nama Yesus kuasa Tuhan bekerja. Terima. Penuh di dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, dengan bilur-Mu saya sembuh. Oleh darah Yesus saya lepas. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, coba Bapak rasakan. Hah? Ya. Tidak. Oke, dalam nama Yesus ya. Sembuh ya. Bengkak amandel sudah 5 tahun tidak turun-turun. Amandel 5 tahun. Jangan saraf ya. Oh. Tuhan Yesus, amandel sembuh dalam nama Yesus. Saraf sembuh dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan sedang bekerja atasmu. Terima penuh. Di dalam nama Yesus mengalir kuasa Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Sakit kepala sudah 2 minggu tidak hilang. Ini lagi sakit. Sakit kepala. Oke. Haleluya. Angkat 12 tangan. Ya. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atasmu. Sini. Oh, Rama Syakara lantas sekarang. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atasmu. Mulai mengalir. Pusing-pusing kepala aku cabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mulai terima. Penuh. Terima. Di dalam nama Yesus kuasa-Mu bekerja Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus, kepala saya sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Coba kepalanya gini. Nah, apa yang Bapak rasakan? Sudah. Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja, terus mengalir, urapi dia, sembuh totalitas di dalam nama Yesus. Amin. Iya.
Oke, saya ini sudah lama mengalami sinusitis. Jadi kalau asap rokok yang keras atau bau yang keras itu saya Apa? sudah lama sinusitis. Kalau bau asap rokok yang keras itu dalam ruangan itu saya rasa sakit. Oh, apa itu namanya penyakit apa? Ini sinusitis tuh. Hah? Sinusitis ya. Tuhan Yesus, aku berdoa sembuh, sinusitis sembuh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus pulih. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus sembuh dia. Amin. Kenapa? Oh, kenapa Pak? Bapak mau kenapa? Hah? Kaki. Bapak bisa gitu? Sakit. Kalau jalan habis jalan dia panas. Habis jalan panas. Oh. Tuhan Yesus, kuasamu bekerja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tidak sakit lagi dalam nama Yesus. Bapak lari-lari cukup. Lari kencang. Kata Bapak kalau jalan kan panas, lari kencang. Ya, terus. Balik lagi dalam nama Yesus, terus. Dalam nama Yesus, terus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, sekarang apa yang Bapak rasakan? Ringan. Nggak akan kambuh-kambuh lagi Pak ya, dalam nama Yesus. Tidak lagi kambuh-kambuh, tidak kram-kram dalam nama Yesus. Amin. Oke, Tuhan berkati kita semua, saudara yang saya kasih. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saya kembalikan kepada ini ya. Kita sudah selesai, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Lubis atas pencerahan bagi keluarga besar Polres Manggarai Timur. Ini yang Mas Rani. Mohon maaf karena banyak juga yang ada halangan. Ada yang tugas keluar, ada yang sementara ikon, jadi tidak semua hadir. Jadi saya atas nama keluarga besar Polres Manggarai Timur yang Mas Rani kami mengucapkan terima kasih banyak para Bapak Pendeta bersama kedua putranya. Semoga Tuhan Yesus selalu menopang, memberi kesehatan untuk melayani domba-domba yang hilang. Siang nanti Bapak bergeser ke Polres Ngada, kami sudah komunikasi dengan Bapak Sitepo, Bapak Kapolresnya untuk bisa mengumpulkan teman-teman untuk bisa menerima pencerahan dari Bapak. Saya sering ikuti YouTube-nya Bapak Kapolda, bahwa Bapak Pendeta Lubis ini spesialis untuk TNI Polri. Tepuk tangan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Selanjutnya untuk doa penutup kami minta Bapak Pendeta Lubis untuk membawa kita dalam doa berkat. Waktu dan kesempatan. Mari kita angkat kedua tangan kita atas. Haleluya. Arahkan hati pikiranmu kepada Yesus. Saya akan memberkati sesuai dengan apa yang Alkitab katakan di Bilangan 6 ayat 24 seterusnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami sudah selesai pestamu hari ini. Roh Kudus ambil alih supaya selanjutnya seterusnya mereka tetap dalam pimpinanmu. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan
Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Yang meriah. Yang meriah. Sehat selalu. Iya, sehat selalu ya. Tuhan berkati kita semua sampai ketemu di waktu. Haleluya. Amin. Sendalnya Bapak jangan pakai sendal. Lari. Dalam nama Yesus lari. Kencang. Dalam nama Yesus balik lagi. Balik lagi. Dalam nama Yesus balik lagi. Balik lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, luar biasa saudara ya. Ya. Apa yang Bapak rasakan? Tidak ada. Biasanya tidak bisa begitu kan? Hanya jalan. Sekarang sekali lagi dengan iman yakin Pak. Ya, tapi jangan sampai nabrak tembok Pak. Kencang Pak. Dalam nama Yesus. Ya, balik lagi. Dalam nama Yesus. Oke, Tuhan berkati. Lompat Pak, lompat. Haleluya. In Jesus name. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Terima. Penuh. In Jesus name. Oh, Ramasyakara. Biar dalam nama Yesus. Roh Kudus bawa rohnya untuk menikmati kerajaan. Bawa rohnya mengalami pribadi. Roh Kudus bawa rohnya. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu. Bumi seperti surga. Sehat total boleh. Dalam nama Yesus. Sembuh sehat. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah sembuhkan saya. Dengan bilur Yesus, saya sembuh. Haleluya. Amin. Apa yang Bapak rasakan tadi? Bapak berdiri Bapak. Ya, Bapak rasakan apa? Hah? Ada itu? Saya semangat sekali. Semangat sekali. Ya, tadi saya dari rumah sakit. Saya dari kontrol di rumah sakit. Teman saya telepon, ada Bapak Pendeta saya dengan keyakinan Tuhan Yesus sembuh. Saya datang. Biar terlambat. Saya yakin Tuhan Yesus baik. Amin. Saya lepas obat di apotek tadi. Oh iya, Bapak agak kenceng ngomongnya juga. Saya lepas obat di apotek, nanti baru pergi ambil lagi. Saya lebih percaya bahwa Yesus sudah sembuh, sudah menyembuhkan saya. Iya. Jadi Bapak selama ini sudah berapa tahun nggak bisa lari begitu? Saya ini sudah hampir 4 bulan. 4 bulan nggak bisa, jalan pun berat, pelan. Jalan pelan, tangan harus dipegang. Tadi Bapak lari kencang banget sekali. Iya. Dan saya yakin Tuhan Yesus dalam hati saya yakin Yesus mau menyembuhkan saya. Sudah sembuhkan. Oh, berikan sorak-sorai. Terima kasih Pak ya, Tuhan berkati Bapak sudah sembuh ya. Oke, iya pakai sendalnya. Tadi karena sendal Bapak takut putus. Haleluya ya. Hah? Iya pucat sekali tadi. Lihat nih wajahnya beda ya. Tadi pucat, sekarang udah cerah. Haleluya, sudah cerah. Ya terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati Bapak ini, Kau telah menyembuhkan. Terima kasih Yesus. Kau baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Apa Bapak mau bersaksi coba cerita. Bagaimana bersyukur sama Yesus, Bapak sudah sembuh. Saya tadi berkasih terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya tidak bisa omong lagi, tapi saya kejar Tuhan Yesus dari sana tadi. Saya kejar Tuhan Yesus. Saya berpikir bahwa sudah selesai. Doa ini sudah selesai, tapi saya yakin Tuhan Yesus pasti mau menyembuhkan saya. Biar saya terlambat. Terus Bapak, siapa yang kasih tahu Bapak ada di sini doa? Teman saya ini. Tapi Bapak polisi juga? Saya tentara. Oh tentara. Sama-sama Oh luar biasa. Ini semua teman saya semua. Iya. Jadi nanti Bapak di asrama tentara. Ya kan? Saya akan beri kesaksian kepada teman-teman saya. Iya. Bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan, tidak ada orang lain. Kuasa Yesus. Amin. Memang saya berdoa terus dengan Tuhan Yesus. Iya, berdoa dengan Yesus. Tapi hari ini mujizat datang. Pendeta datang, teman saya telepon.
Dia bilang, saya tidak ditelepon, tapi dimanapun kamu harus datang. Saya bilang, ada apa? Ada Bapak Pendeta mau menyembuhkan kamu di sini. Saya bilang, saya di rumah sakit ini. Bagaimanapun caranya datang. Tapi kalau terlambat bagaimana sebentar teman? Dia bilang, biar terlambat. Tapi ini begitu saya datang memang sudah terlambat, sudah keluar. Tapi saya yakin tadi dalam hati saya ini sungguh baik. Bapak sampai menangis, Bapak memang kenal Bapak ini? Ini kami hari-hari Sama-sama. sama. Jadi Bapak juga sehat ya? Sehat ya? Sehat semua ya? Bapak ini ada ibunya, minta tolong ibunya Bapak mungkin minta didoakan supaya. Oh ibunya Ya, kan? ibu saya juga mau di. Ibunya kenapa ini? Oh doa aja? Bukan sakit ya, doa aja ya? Tuhan mencabut ya. Tuhan cabut. Sudah tidak ada lagi luka-luka batin. Tidak ada lagi. Lepaskan pengampunan, lepaskan sakit. Terima pengharapan Tuhan. In Jesus name, terima, biarin. In Jesus name, biarin Pak. In Jesus name. Ya, nggak taruh ke bawah. Biarin. Bapak capek pegang dalam nama Yesus. Roh Kudus bawa untuk kesehatan. Bawa roh yang mengalami pribadi. Bapak lepas ya, Bapak. Biarkan. Sudah. Roh Kudus bawa roh. Bawa rohnya mengalami. Bawa rohnya mengalami pribadi. Roh. Terima kasih. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Roh Kudus bawa rohnya untuk menikmati kerajaan-Mu, biar dia bisa bersaksi kepada orang-orang yang banyak di sini apa yang dia alami hari ini. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin Bu. Amin. Amin Ibu. Ibu. Ya, Ibu apa yang Ibu alami? Ibu ada lihat apa yang Ibu alami didoain? Saya enggak ini cuma begini saja Ibu rebah terus apa yang Ibu lihat? Lega ya? Iya. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan sudah berikan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya bersyukur sudah diberikan kelegaan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya. Saya menang lebih daripada pemenang. Dalam nama. Amin.